istri dari teman kita. Jadi masih bawa bensin. Tapi kita aja bawa bensin kan? Enggak ya? Jadi iya, jadi ketika saya keluar dari pom bensin, karena saya mendapatkan Arjuna di pom bensin waktu lagi nyetor bensin, saya ketemu sama suami saya, nggak belum suami, saya ketemu dengan Arjuna yang kurang lebih kenalan 6 bulan, saya langsung dinikahi dan dihamili. Ketika hamil, saya nggak bisa kerja lagi. Padahal saya ingin menjadi pegawai sejati di sana. Saya kerja di pom bensin itu kurang lebih 6 tahun. Lumayan ya? Lumayan. Orang sampai gosong kepanasan. Nggak kayak gini dulu. Saya minum aja MBS. Satu lagi bungkus MBS ya. Semprotnya pakai apa? Minum apa lagi ya? Naturabi. Terus buat produknya? Aloe vera. Alat kesehatannya? Yonano. Masa buat nutupin duit? Tuh, pakai semua nggak produk Natura? Iya, kalau kita penjual, kita harus memakai semua produk. Jangan cuma, kamu udah pernah pakai? Enggak sih, saya cuma katanya. Kira-kira kamu mau nggak join? Enggak. Makanya itu kita harus pakai dulu produknya. Dan ketika saya hamil, itu saya bingung dong. Saya bingung, terus yang nggak megang duit. Biasanya di pom saya megang duit dulu, walaupun duit orang. Ya enggak, tapi rasanya adem. Ibu-ibu gitu ya, wanita itu kalau udah megang duit rasanya adem ya. Tapi kalau kamu punya duit gimana? Liar. Bapak, tolong ya Pak ya, istrinya nih Pak. Jadi setelah itu saya punya hutang 25 juta tanpa sepengetahuan suami saya. Jadi ketika suami saya bekerja itu tukang, kalau di sana ada namanya bank keliling. Kira-kira di Jambi ada bank keliling nggak? Ada. Sama ada juga. Bank keliling namanya ya, bank keliling. Itu saya pinjam yang mingguan saya punya, yang harian saya punya, yang bulanan saya punya. Dan ternyata udah banyak, 25 juta saya punya hutang. Akhirnya saya mikirkan, saya udah jualan otak-otak, saya udah jualan pokes, ternyata nggak bisa mencukupi untuk membayar hutang. Akhirnya saya kepo dengan postingan Bu Rizky Septiwulandari, yaitu April saya. Tepuk tangan untuk April saya. Awalnya saya kepo, ini orang jualan apa sih? Kok pakai dapat bonus terus? Saya pantau. Ketika saya lihat itu nggak langsung saya join, tapi saya pantau. Nah, disinilah pelajaran buat kita. Kalau kita posting, misalnya belum di-like atau orang belum join, nggak apa-apa. Karena banyak orang yang lagi memantau kita. Terus aja, terus posting-posting, terus tunjukkan bonusnya. Walaupun ketika kita share bonus, ini banyak yang japri. Betul? Betul. Japrinya apa? Pinjam duit. Kalau pinjam duit mau, bisnisnya nggak mau. Biasa ya, nggak apa-apa. Kita harus kuat mental. Di sini tuh, jadi Ibu Kiki dia angkut-angkut duit. Wah, saya hijau dong mata saya ya. Akhirnya saya lihat terus besoknya dia ngangkut duit lagi. Akhirnya saya nggak kuat. Sebulan saya kumpulkan uang, langsung saya join ke Ibu Kiki. Waktu itu saya dapat 5, waktu itu isinya 5, kalau sekarang 7 ya. Itu ketika saya udah ambil di Ibu Nita Susanti apanya Ibu Kiki, itu saya langsung door to door. Gimana caranya paket yang ada di tangan saya habis? Karena keuntungannya itu lumayan, ya nggak? Satu bisnis itu 20.000, 20 pokes saya. Kalau bisa jualan pokes harus 20 dulu ya, harus 20 pokes baru saya dapat uang 20.000. Tapi kalau jual NBS, satu botol itu 20.000 saya dapat. Makanya saya girang banget dan saya benar-benar door to door. Akhirnya tempat yang saya datangi
dia. Sampai laki juga dapat ke bensin. Tapi bukannya karyawan, tapi customer. Nah, akhirnya saya ke pom bensin. Ternyata saya udah pede dong dengan ntar pasti temen gue banyak yang beli nih. Karena di sana mukanya gosong-gosong nih. Karena di sana kepanasan nih. Akhirnya dengan pedenya saya membawa produk saya. Dan ini dong, beli nih, biar gak kepanasan, biar gak hitam. Pokoknya bagus banget dah. Iya kak, enggak dulu dah, gak punya duit. Nawarin lagi, enggak dulu deh, makasih. Nawarin lagi, enggak dulu. Sakit nggak bu? Sakit. Ditolak rasanya gimana sih bu? Sakit. Sakit banget ya. Kayak lebih ditolak pacar. Itu kalau saya bukannya di jalanan itu saya merang-merang lagi di rumah. Karena kita udah mikir, gue pasti kita ada yang beli, pasti laku nih. Tapi ternyata ada teman saya satu cowok akhirnya beli. Tapi karena kasihan. Apa kasihan yang penting dia beli, ya nggak? Akhirnya dia beli 100.000. Alhamdulillah. Pulang masih ada senyum sedikit, ya nggak? Akhirnya laku juga MBS. Akhirnya saya punya data lagi. Siapa yang harus saya tawarin? Yaitu lingkungan rumah saya. Saya udah bawa produk, pulang dari pom bensin, ada ibu-ibu. Akhirnya saya datangin ibu-ibu. Kok, nih kok, Natura Beauty Spray kok bagus banget buat mencerahkan wajah. Pokoknya ini vitamin lengkap, mengandung kolagen, glutathione, vitamin C. Pokoknya bagus banget nih. Jadi bisa mencerahkan, bukan memutihkan. Kalau memutihkan apa bu? Memutih sunlight. Apa kata dia? Ya, mendingan buat beli beras 95.000 mendingan buat beli beras bu. Iya, saya mah cuma cukup pakai temulewek kata dia. Udah cukup temulewek kata dia. Oh ya udah. Oh ini kok mau nggak? Enggak, mahal. Gimana rasanya itu kalau ditolak? Sedih, Sakit lagi ya bu ya. Untung itu nggak berdarah. Akhirnya udah. Saya ke dalam kamar. Akhirnya saya bikin strategi lagi. Siapa orang-orang yang saya akan datengin? Kalau misalnya orang yang nggak punya, itu saya semangat karena saya punya impian. Impian saya ingin melunasi hutang. Kalau impian ibu-ibu semua nggak kuat, ibu-ibu ditolak pasti udah mundur. Kalau ditolak pasti jangan kuat mental, udah capek ditolak mulu. Padahal bu, di setiap penolakan itu adalah kesuksesan ibu-ibu semua. Semakin ditolak, ternyata pintu kesuksesan ibu-ibu semua semakin dekat. Kira-kira Anda sadar atau di sini pernah nggak ada yang nggak pernah ditolak? Ada yang nggak ditolak? Nggak ada, yakin? Soalnya saya mau belajar gimana caranya nggak pernah ditolak. Berarti semuanya pernah ditolak nih. Ditolak pacar pernah? Harus kajain. Iya, jadi nggak apa-apa. Semakin ditolak kita semakin kuat dan semakin belajar gimana caranya orang nggak tolak kita. Dan kita harus perbanyak database. Ada yang punya database di sini? Ayo, belum punya? Pokoknya pulang dari sini nanti harus bikin database.